Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Terima kasih juga untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat Hari Lahir Pancasila, yang tepatnya kita peringati tanggal 1 Juni 2022. Mari kita jaga kebinekaan, kerukunan, saling menghargai dan menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa ini tidak bisa dipecah belah oleh pihak manapun dan siapapun. Indonesia maju, Indonesia jaya, Tuhan berkati bangsa Indonesia. Teman-teman, kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2022, yaitu bulan Juni. Kita bersyukur di mana tren kasus orang yang terkena COVID-19 makin menurun dan pemerintah juga sudah mulai melonggarkan beberapa peraturan mengenai prokes yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini bisa segera menjadi endemi sehingga kita pun bisa kembali di kehidupan yang normal dan bisa beraktivitas bebas dengan tidak takut akan tertular virus COVID-19. Sebentar, Pastor Aroharefa akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Orang Sulit Dipersulit Orang Sulit. Namun sebelumnya seniman akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya Betty dan Elsa bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman khotbah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Ada satu peristiwa yang pernah saya alami di umur saya yang ke-7 tahun. Saat itu saya masih kelas 2 SD. Saya mengalami penyakit yang begitu menyakiti tubuh saya, makan dan minum pun susah karena penyakitnya di bagian perut saya. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, mama saya mencari obat sana-sini, pergi ke dokter, minum obat kampung, tapi tak kunjung sembuh juga. Saya mengalami hal itu 1 bulan setelah papa saya dipanggil oleh Tuhan. Keadaan yang begitu terjepit, susah. Karena tinggal mama saya sendiri yang berjuang untuk merawat saya. Tiba saatnya saya dibawa lagi ke dokter untuk kesekian kalinya. Tapi kemudian dokter berkata seperti ini. Saya mengalah dan saya tidak tahu mau kasih obat apa lagi. Dan saya juga tidak mau menyuntikkan obat untuk anak ini. Karena itu sia-sia, tidak ada perubahan. Mendengar itu, hati mama saya sangat sedih. Dan saya juga serasa tidak ada harapan. Tapi dalam kesusahan itu, kemudian mama saya duduk di samping ranjang saya dan mengajak saya berdoa. Mama saya berdoa seperti ini. Tuhan, ketika tidak ada jalan kesembuhan bagi manusia, saya percaya Tuhan punya jalan kesembuhan untuk anak saya. Dengan permohonan yang sama, saya juga berdoa. Tuhan, aku percaya Tuhan mampu memberi kesembuhan bagiku. Dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 juga dicatat keadaan seorang buta yang sedang menantikan kesembuhan dalam kebutaannya. Jadi saya mengerti dengan baik perasaan penantian orang buta yang ingin mengalami kesembuhan dari kebutaannya sejak bertahun-tahun lamanya. Hal yang menarik dari kisah orang buta ini adalah ketika orang melek lainnya hanya mengenal Yesus sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi justru orang buta mengenal Yesus sebagai anak Daud. Apa arti bagi orang Yahudi orang Nazaret? Dan apa arti bagi orang Yahudi sebagai anak Daud? Bagi mereka, orang Nazaret adalah orang kampung. Sebab itu dikenal sebagai kota yang kecil dan tidak mungkin datang dari sana seorang yang besar atau nabi. Dan bagi mereka, anak Daud adalah keturunan raja, hasil dari perjanjian Allah kepada Daud, yang kerajaannya tidak akan punah. Dan orang buta mengenal Yesus sebagai anak Daud. Orang buta mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia,
yang ngerti kesalahannya, dan Allah yang datang untuk memberi kesembuhan baginya. Jadi, dalam kebutaannya, dia justru melihat Allah dengan imannya. Dalam kebutaan kita, justru kita melihat Allah dengan iman kita. Sebagai pesan untuk kita melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini, hanya orang buta rohani yang bisa memakai anugerah Tuhan untuk mengenali dan mengalami Allah yang hidup, yang datang untuk beri kesembuhan bagi kita. Sesuai dengan misi Tuhan Yesus datang ke dunia, bahwa Dia datang bagi mereka yang buta, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang terhilang, dan lain-lainnya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6a, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan bagi mereka yang tersesat, kebenaran bagi mereka yang salah, dan hidup bagi mereka yang mati karena dosa. Lalu bagaimana dengan kita yang sedang mengalami berbagai masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, atau bahkan cicilan yang besar yang mungkin sudah tidak bisa kita bayar lagi. Sedangkan kita sudah tidak bisa pinjam uang sana-sini lagi. Yang perlu kita lakukan, kita perlu menjerit kepada Tuhan yang tahu dan kenal betul kesusahan kita. Jadi ajakan saya untuk Bapak Ibu semuanya, kita adalah orang buta. Kita perlu menyadari kita adalah orang buta yang butuh Tuhan. Demikian refleksi firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mau mengajak kita semua pada sore hari ini, kita mau berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, angkat tangan menyanyi buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, datanglah dan bertahta. Pelukis
Selamat sore untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya sama Tuhan, sering sekali kita berharap memiliki kehidupan yang baik-baik saja ya. Dan itu bukan satu hal yang salah. Gak ada yang salah ketika orang berharap hidupnya ketika percaya sama Tuhan akan baik-baik saja. Dan bukan hanya dalam kehidupan pekerjaan saja, tetapi juga di dalam kehidupan rumah tangga, relasi dengan orang tua, atau dalam segala aspek lah. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Namun terkadang realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sering berpikir kalau kita taat, kalau kita setia sama Tuhan, maka dalam relasi dengan siapapun akan berjalan lancar-lancar saja, akan berjalan dengan baik. Relasi dengan teman, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara, kita berharap akan berjalan lancar-lancar saja. Namun ternyata tidak selalu seperti itu. Malah kadang kita bisa diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit. Dengan situasi yang sulit sehingga relasi kita tidak baik-baik saja. Ada seorang hamba Tuhan terkenal pada masanya bernama John Wesley. Dia melayani Tuhan luar biasa. Dia taat, dia setia sama Tuhan juga. Tetapi ternyata dia diperhadapkan dengan seorang istri yang begitu sulit. Setiap pergi, setiap hari atau setiap minggu pergi melayani, selalu dicurigai sama istrinya. Dicurigai selingkuh lah, dicurigai hal-hal yang tidak benar. Dan selama John Wesley melayani Tuhan, dan dia tetap setia sama Tuhan, dia juga dipertemukan dengan seorang istri yang begitu sulit, yang terus mencurigai pelayanannya. Banyak juga anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang memiliki orang tua Kristen, tetapi ternyata sulitnya bukan main. Ada anak dari salah seorang penyanyi rohani terkenal ya, dan anaknya menjadi seorang penyanyi saat ini. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang papa yang sangat sulit. Jadi di salah satu podcast itu dia cerita bahwa ada satu waktu mamanya itu mau bunuh diri. Kemudian papanya ditelepon tapi bapaknya gak mau datang untuk nenangin mamanya yang mau bunuh diri ini. Dia bilang dia memiliki papa yang begitu sulit. Padahal orang Kristen, penyanyi rohani, pelayan Tuhan lagi. Dan dia mengatakan lagi bahwa setelah orang tuanya cerai, hidupnya semakin berat. Punya papa yang begitu sulit. Ada juga anak-anak remaja pemuda yang memiliki orang tua yang sulitnya minta ampun. Gitu. Mungkin melayani di gereja, menjadi pelayan Tuhan, mengambil bagian di dalam kepengurusan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di rumah menjadi orang yang sangat berbeda. Menjadi orang yang abusive, menjadi orang yang kasar, melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dia lakukan di komunitas di gereja. Jadi ternyata ketika kita menjadi orang percaya, kita setia, kita taat sama Tuhan, ternyata tidak membuat otomatis relasi kita dengan siapapun akan berjalan dengan lancar-lancar saja. Tidak otomatis juga ketika kita setia, ketika kita taat sama Tuhan, tidak otomatis membuat kita menjadi orang yang gampang dikasihi. Dan tidak otomatis membuat kita selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang lovable, gampang dikasihi. Kan ada tipe orang yang kelihatannya gampang dikasihi ya. Tetapi ada orang yang tipe sulit. Sangat susah untuk dikasihi. Dan kita bisa bertemu di dalam relasi kita dengan orang lain. Situasi yang sulit dan orang-orang yang sulit. Dan sering sekali orang yang paling sulit ternyata adalah orang-orang terdekat kita.
Ini yang menjadi renungannya saudara-saudara. Kita sering berpikir, kalau kita taat dan setia sama Tuhan, maka relasi kita dengan siapapun akan lancar-lancar saja. Namun faktanya, ternyata tidak. Tidak selalu. Justru kita bisa diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit. Pertanyaannya, lalu apa artinya mempercayai Tuhan ketika kita menghadapi orang yang sulit atau situasi yang sulit di dalam kehidupan kita? Apakah dengan menjauhi mereka? Ya karena saking sulitnya ya udah lebih baik menghindar. Ada salah seorang nabi bernama Hosea. Dia adalah nabi Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi dia disuruh Tuhan untuk menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer. Pelayan Tuhan disuruh nikah sama perempuan yang gak benar. Saya gak bisa bayangin ya kalau Tuhan nyuruh saya melakukan itu. Tetapi Hosea disuruh oleh Tuhan. Gomer yang adalah pelacur, Tuhan tidak menyuruh Hosea untuk menjauhi si Gomer ini. Tetapi disuruh oleh Tuhan untuk mencari dan mencintainya. Walaupun pada saat itu Tuhan ada maksud ya untuk menunjukkan bagaimana kasihnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan Hosea melakukannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika Gomer sudah menjadi istrinya, perempuan ini berubah tidak setia lagi. Dia kembali kehidupannya yang lama. Ia kembali menjajakan dirinya. Dan sekali lagi Tuhan berkata kepada Hosea, pergi cari istrimu Gomer yang menjajakan diri itu. Pergi cari dan terima dia kembali, cintai dia seperti semula. Udah taat sama Tuhan, udah setia sama Tuhan, disuruh nikah sama perempuan yang sulit seperti Gomer. Jadi ternyata tidak disuruh menjauhi orang yang sulit. Tetapi malah justru disuruh untuk deketin, cari. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia melayani di dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Injil, bagaimana Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang sulit, dengan para pendosa. Bukan berarti Yesus ikutan berdosa dengan mereka, enggak. Tetapi bagaimana dia menerima, seperti yang dia katakan mencari yang hilang. Dia duduk makan bersama dengan pemungut cukai, dengan mereka-mereka yang ditolak oleh masyarakat, yang ditolak oleh tokoh-tokoh agama. Jadi ternyata bukan dijauhi, tapi dideketin. Atau yang kedua, karena mungkin saking sulitnya dan daripada masalah terus-menerus, maka tinggal nurut-nurut aja apa yang dikatakannya. Misalnya punya orang tua yang cukup sulit, kemudian nyuruh anaknya untuk melakukan yang gak benar. Apakah anak harus nurutin? Tentu saja tidak. Misalnya orang tua nyuruh anaknya nyuri, ya tidak boleh dilakukan. Tuhan Yesus itu pernah bilang, aku datang untuk memisahkan anak dari orang tuanya, dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Tuhan Yesus tahu bahwa ternyata tidak selamanya perkataan orang tua itu harus dituruti. Apalagi jika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak menghormati orang tua kita ya, enggak. Anak harus tetap hormat kepada orang tua. Tetapi hormat bukan berarti menuruti semua keinginan yang disampaikan oleh orang tua. Misalnya nyuruh anaknya nyuri ya nggak boleh diturutin dong. Atau misalnya ada seorang ibu yang nyuruh anaknya cerai dengan istrinya. Gara-gara nggak cocok dengan menantu. Ya berarti nggak boleh dituruti ya. Atau misalnya seorang ibu ngajak anaknya makan narkoba. Ya jelas-jelas itu nggak baik. Dan nggak boleh diikuti. Jadi kalau begitu, apa artinya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan ketika bertemu dengan situasi yang sulit atau orang yang sulit dalam hidup kita? Kalau bukan menjauhi, kalau bukan nurutin semua perkataan mereka, lalu apa?
salah seorang nabi di dalam perjanjian lama bernama Habakuk. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Habakuk 1 sampai Habakuk pasalnya yang ketiga. Bagaimana dia juga mengalami pergumulan akan hal ini. Dia bertemu dengan orang-orang yang sulit, dia bertemu dengan situasi yang sulit di dalam pelayanannya. Ia adalah seorang pelayan Tuhan, taat, setia sama Tuhan. Tetapi justru dia bertemu dengan orang-orang yang sulit. Dengan bangsa Yehuda yang begitu sulit. Jadi orang bangsa Yehuda itu terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk ya. Gak bisa dibilangin. Walaupun dengar apa yang dinasehatin, itu cuma sebentar aja ada di hati mereka. Bertobat sebentar, kemudian kembali kehidupannya yang lama. Kemudian ditegur sama Tuhan, kemudian tobat, bentar tobat, kemudian kambuh lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Dan Habakuk terpaksa bertemu dengan orang-orang yang sulit yang seperti ini. Dan dia protes sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau membiarkan saya bertemu dengan mereka? Yang terus melakukan dosa. Ditambah lagi ketika Tuhan menjawab Habakuk, dia mengatakan bahwa nanti juga yang jahat ini akan dihukum. Dan yang akan menghukum mereka, yang akan menjajah mereka itu adalah bangsa Babilonia. Nah semakin Habakuk marah lagi sama Tuhan. Loh kok Tuhan pakai bangsa Babilonia? Mereka lebih jahat Tuhan. Nah dia semakin bingung. Kok orang jahat dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda? Nah, dia bingung dengan situasi sulit yang ia hadapi. Jadi lalu apa artinya mempercayai Tuhan ketika kita bertemu dengan situasi yang sulit, bertemu dengan orang yang sulit? Nah, ini yang menjadi kebenarannya adalah mempercayai Tuhan ketika kita bertemu dengan orang sulit adalah menyadari bahwa diri kita sendiri juga adalah orang sulit. Habakuk taat dan percaya sama Tuhan, tetapi bertemu dengan orang-orang yang sulit. Sama seperti kita. Kita mungkin sudah puluhan tahun percaya sama Tuhan, kita taat, kita setia, kita melayani Tuhan. Tetapi ternyata tidak otomatis membuat kita bertemu dengan orang yang sesuai dengan keinginan kita. Tidak juga menjamin bahwa relasi kita akan berjalan baik-baik saja. Justru malah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sulit. Habakuk mengalami ini dan dia protes sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengajak Habakuk untuk berbicara. Dan yang ajaibnya adalah ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Habakuk, membuat Habakuk sadar bahwa ternyata baik dirinya sendiri maupun bangsa Yehuda dan bangsa Babilonia sama saja, sama sebagai pendosa, sama-sama orang sulit. Gitu. Jadi jika Babilonia dihukum sama Tuhan, maka karena Habakuk dan bangsa Yehuda adalah orang berdosa, maka mereka juga harus dihukum dong. Karena Habakuk kan meminta supaya orang-orang fasik itu secepatnya dibinasakan lah. Jadi kalaupun bangsa Yehuda yang jahat itu dihukum sama Tuhan, maka Habakuk juga seharusnya dihukum. Karena dia juga bukan manusia sempurna, sama-sama pendosa. Namun di dalam percakapannya dengan Tuhan, Habakuk tiba-tiba disadarkan dengan satu kebenaran bahwa mereka semua, Habakuk, bangsa Yehuda dan bangsa Babilonia adalah orang yang sama-sama butuh Tuhan yang beranugerah. Nah, Habakuk menyadari akan hal ini. Sehingga di akhir pasal yang ketiga nanti, dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau. Tetapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan yang adalah penyelamatku. Dia tidak lagi mengeluh kesahkan apa yang situasi sulit yang ia alami. Tetapi ia berkata bahwa meskipun semuanya itu terjadi,
Saya akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan yang adalah penyelamatku. Karena Habakuk sendiri sadar bahwa ia adalah orang yang butuh anugerah Tuhan. Sama dengan bangsa Yehuda, sama dengan bangsa Babilonia. Sama-sama butuh anugerah Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Habakuk diajak oleh Tuhan untuk bercakap-cakap. Tuhan memperlakukan dia sebagai orang dewasa. Tuhan mendengar keluh kesah yang disampaikan oleh Habakuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita tahu bahwa arti mempercayai Tuhan ketika kita bertemu dengan orang sulit, situasi yang sulit di dalam hidup ini adalah dengan menyadari bahwa kita sendiri adalah orang yang sulit. Namun meskipun kita adalah orang yang sulit, tetapi Tuhan terus mengajak kita untuk berbicara. Tuhan tetap memperlakukan kita sebagai orang dewasa. Ia memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya bagi kita. Tuhan tidak menjauhi kita karena kita adalah orang yang sulit. Tuhan juga tidak membiarkan kita berkanjang di dalam dosa kita. Tetapi ia tetap memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Bagaimana sih orang tua yang mengasihi anaknya? Pastinya kalau orang tua mengasihi anaknya, ia tidak akan menolak anaknya. Ia juga tidak membiarkan anaknya terus berada di dalam dosa, di dalam hal yang tidak baik, di dalam kejahatan. Tetapi jika orang tua mengasihi anaknya, maka ia mengajak anaknya berbicara, sharing, supaya bisa mengalami perubahan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ia memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya dengan berbicara kepada kita sebagai orang dewasa. Sehingga kita bisa bebas berbicara kepadanya dan dia menghargai setiap apa yang kita sampaikan kepadanya. Karena ketika kita terus bercakap-cakap kepadanya, berkeluh kesah, bahkan berargumen kepadanya, di sanalah kita bisa tersadarkan tentang siapa diri kita. Diri kita yang membutuhkan anugerah Tuhan. Di dalam percakapan Habakuk dengan Tuhan, Habakuk sadar bahwa ia juga adalah pendosa. Tetapi ia juga sadar bahwa ternyata Tuhan tidak menganggap dia sebagai orang yang sulit, yang harus dijauhi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memperlakukan dia sebagai orang dewasa. Yang dimana Tuhan mendengar apa keluh kesah, apa curahan hati Habakuk yang ia sampaikan kepada Tuhan. Kita di hadapan Tuhan juga sama seperti Habakuk. Sama-sama orang sulit, bukan manusia sempurna. Tetapi bersyukurnya Tuhan memperlakukan kita sebagai orang dewasa di mana kita bisa berbicara, berkeluh kesah kepadanya. Bukankah setiap orang itu senang ya diperlakukan sebagai orang dewasa? Di dalam pelayanan yang saya jalani selama ini, saya juga banyak bertemu dengan situasi-situasi yang tidak mudah ya. Nah, ada salah satu pengalaman. Jadi karena satu dan lain hal, gereja yang kami layani itu ternyata dulu dilarang untuk difungsikan sebagai tempat beribadah pada umumnya. Ya, kalau ibadah pada umumnya kan seperti kita ini ya, bisa duduk di kursi, ketika ibadah raya duduk di kursi, bisa pakai alat musik dan lain sebagainya. Tetapi karena terjadi sesuatu, jadi gereja dilarang untuk difungsikan sebagai tempat ibadah. Jadi karena tidak boleh duduk di kursi, terpaksa lesehan. Kemudian gak boleh pakai alat musik, harus akapela. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Padahal jemaat rindu pengen beribadah, gimana sih ibadah raya pada umumnya gitu. Dimana mereka sebelumnya pernah menjalaninya, mereka kangen, mereka rindu untuk beribadah seperti itu. Walaupun bagaimanapun bentuk ibadah kita tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan ya, tetapi sebagai manusia wajar-wajar aja mengalami hal yang seperti itu. Nah, kemudian bersama dengan seorang teman diutus ke sana untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian kita juga bersama dengan jemaat di sana bergumul apa yang harus dilakukan.
Kemudian kita memberanikan diri untuk mencoba berbicara dengan para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya orang-orang yang bersikeras dengan gereja pada saat itu. Dan ternyata dari sana saya belajar ya, bahwa ternyata orang itu senang kalau diperlakukan dan dihargai, diperlakukan sebagai orang dewasa dan dihargai. Didengerin apa saran-saran yang mereka berikan. Sehingga ketika bertemu dan mereka berkata, ya silakan beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan, silakan saja. Tetapi ingat, kalau misalnya bikin acara ya Mas ya, kalau bikin acara, undang orang dari luar, kemudian akan banyak kendaraan dan lain sebagainya, ya kula nuwun dulu dengan Pak Kadus yang ada di sini. Permisi, kasih tahu, kabarin para tokoh-tokoh yang ada di kampung ini. Nah ternyata orang tuh mau diperlakukan sebagai orang dewasa, mau dihargai, didengerin saran-sarannya. Dan puji Tuhan, awal tahun kemarin Januari, kami sudah bisa beribadah sebagaimana ibadah raya pada umumnya. Bisa duduk di kursi, bisa pakai alat musik, bahkan kadang-kadang bisa pakai sound system ketika pemimpin pujian akan memimpin pujian, bisa bertepuk tangan, bisa dengan lantang memuji Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi, sampai saat ini belum ada yang datang ke gereja, tidak ada ya, bukan belum, tidak ada yang datang ke sana untuk protes dan melarang kami beribadah. Puji Tuhan. Jadi ternyata orang tuh senang kalau diperlakukan sebagai orang dewasa, dihargai, didengerin apa saran-sarannya. Dan bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang juga justru memperlakukan kita sebagai orang dewasa. Yang mau mendengarkan keluh kesah kita, yang bahkan kita bisa berargumentasi kepadanya. Dua hal yang boleh kita bawa pulang pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa ternyata relasi yang sehat dengan Tuhan bukan yang nurut-nurut saja, tetapi justru relasi yang dinamis. Yang ternyata bisa ada perdebatannya, ada keluh kesahnya, bahkan bisa memberikan usulan. Salah seorang tokoh Alkitab yang pernah memberi usulan sama Tuhan, yaitu Abraham. Bapak Ibu bisa lihat kisahnya di dalam Kejadian 18 ya. Jadi saat itu Tuhan hendak membinasakan Sodom yang sudah tidak bisa lagi dibilangin. Tetapi Abraham berpikir, loh di sana kan ada orang benar. Kok Tuhan membinasakan bangsa Sodom? Nah kemudian Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau misalnya di Sodom itu ada 50 orang yang benar, orang benar, kira-kira Tuhan mau binasakan gak? Dan karena Tuhan adalah Tuhan yang memperlakukan anak-anaknya sebagai orang dewasa, mau mendengarkan keluh kesah, bahkan usulan-usulan kita, maka dia mendengar usulan dari Abraham. Ya kalau ada 50 orang, ya saya tidak akan jadi binasakan bangsa orang-orang Sodom. Tetapi sayang sekali, tidak ada 50 orang benar di sana. Kemudian si Abraham bilang lagi, Tuhan kalau 40 dah, 40. Kalau misalnya ada 40 orang benar gimana? Ya Tuhan bilang oke, kalau ada. Tapi ternyata nggak ada juga. Kemudian Abraham bilang lagi 30, 20. Dan akhirnya bilang, Tuhan 10 dah, 10. Kalau misalnya ada 10 orang benar di sana, kira-kira Tuhan mau binasakan nggak? Tuhan bilang, oke, saya terima tawarannya. Saya terima usulannya. Kalau misalnya ada paling nggak 10 orang di sana orang benar, saya tidak akan binasakan Sodom. Dan ternyata 10 orang pun nggak ada orang benar di sana. Saudara-saudara, karena Tuhan memperlakukan kita sebagai orang dewasa tadi, maka kita juga harus belajar untuk memperlakukan orang lain sebagai orang dewasa. Ini yang menjadi poin kedua yang boleh kita bawa pulang. Bahwa ternyata relasi yang sehat dengan orang lain bukan yang selalu tenang-tenang saja, yang cocok-cocokan gitu. Tetapi justru relasi yang dinamis, yang terkadang bisa ada perdebatannya, ada pro kontranya. Tidak selalu menyetujui apa usulan-usulan dari kita. Kita ini adalah makhluk sosial.
Kita hidup berelasi dengan orang lain. Kita tidak bisa memungkiri kita berinteraksi dengan orang lain. Bahkan seintrovertnya seseorang, setertutupnya orang, dia tetap terpaksa harus berelasi dengan orang lain. Dan di dalam relasi itu, tidak selamanya orang itu akan setuju dengan kita. Tidak selamanya juga kita setuju dengan perkataan orang lain. Dan kita juga tidak bisa mengendalikan bagaimana omongan orang lain ke kita, bagaimana sikap orang lain kepada kita. Jadi pasti ada aja pro kontranya gitu. Ada perdebatannya, ada tawar-menawarnya. Tetapi itu adalah justru relasi yang sehat. Yang mengalami hal yang seperti itu. Sehingga di dalam situasi yang sulit tersebut, kita bisa akhirnya mengenal orang lain. Kita bisa mengenal bagaimana karakternya yang tadinya kita tidak tahu, tapi kita akhirnya tahu bagaimana sifat dari seseorang. Seperti itu juga di dalam gereja. Bahwa gereja yang sehat bukan yang tenang-tenang aja, nggak selalu tenang-tenang aja kan. Tetapi kadang mengalami pro kontra. Yang satu tidak setuju dengan ide yang lain. Kemudian ada juga yang komplain, ada yang memperbaiki apa yang kurang, ada kesalahpahaman karena latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Akhirnya terjadi kesalahpahaman ketika ngomongin sesuatu. Tetapi itu adalah hal yang wajar saja. Dan justru itu menjadi tanda satu relasi yang sehat. Dan Tuhan tidak nyuruh kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Tetapi justru di dalam situasi yang kondusif itu, yang tidak kondusif tersebut, kita belajar untuk mengenal orang lain. Saya mengenal seorang dosen dan dia juga pelayan Tuhan ya. Jadi ketika ada pasangan yang mau konseling pranikah dengan dia, kemudian dia nanya, selama pacaran kalian pernah ribut nggak? Pernah berantem nggak? Nah kalau pasangan ini belum pernah berantem, maka dia suruh pulang dulu. Pulang ke rumah 1 minggu, kemudian berantem dulu, baru nanti kembali untuk ngikutin konseling. Karena menurut dia bahwa pacaran yang tidak berantem itu adalah pacaran yang tidak sehat. Dia mengatakan bahwa kalau berantem berarti bisa mengenal karakter pasangan, calon masing-masing gitu. Bisa tahu bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit. Bisa tahu bagaimana ia menyelesaikan suatu masalah. Jadi harus berantem dulu. Tapi bukan berarti kita cari-cari masalah ya. Enggak, kita harus tetap cinta damai. Sebagai anak-anak Tuhan harus cinta damai. Tetapi kalaupun terpaksa kita berada di dalam situasi tersebut, kita belajar bahwa kita bisa mengenal orang lain. Yang sebelumnya kita tidak tahu siapa dia, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Jadi saudara, jika Anda saat ini sedang bertemu dengan orang-orang yang sulit dalam hidup Anda, jangan dijauhi, tapi dideketin dan diajak bicara. Karena situasi yang sulit tersebut menempatkan kita di posisi belajar untuk memperlakukan orang lain sebagai orang dewasa. Sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita sebagai orang dewasa. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Engkau yang bekerja di dalam hati setiap kami, Engkau yang mengetahui kekurangan kelemahan kami ya Tuhan, sehingga kami sangat membutuhkan anugerah Tuhan, bergantung kepada pimpinan Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami semua. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang sulit, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memperlakukan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Dan biarlah ya Tuhan sepanjang minggu ini ketika kami pulang dari tempat ini, kami juga boleh terus
belajar untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami, ketika kami sudah menerimanya dari Tuhan, kami juga dengan kelegaan hati boleh belajar membagikan kasih itu kepada orang-orang yang kami jumpai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menerimanya ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan, Engkau yang memperkenankannya ya Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, memakai talenta yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Mari bersama-sama katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pesteri Aroharefa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Saya juga bersyukur dan bangga bisa ada dalam tim GCC Purwokerto. Salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Bertemu dengan rekan saya di gereja atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tetapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat berada di luar ruangan atau di angkutan umum, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.